Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna li ada'il amanah. Wassalatu wassalamu ala man uzziha 'anil khiyanah. Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum khiyarul ummah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lamu bimurad. Dewan Tahkim yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Fakta sejarah berkata, jika kampung kekuasaan dikuasai oleh umat Islam yang mumpuni, dari mulai Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjut Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan yang terakhir Khilafatul Utsmani, semua menorehkan prestasi, semua menulai kesuksesan yang hakiki. Negeri yang mereka pimpin menjadi negeri yang subur, makmur, ma'rifah Allah jinawi. Mengapa? Itu karena mereka menggunakan aturan Allah dan Nabi sebagai landasan konstitusi, visi, dan juga misi negeri. Itulah janji Allah Rabbul Izzati. Allah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Memang menjadi penguasa tidaklah mudah. Menjadi penguasa layaknya pisau bermata dua. Di sisi lain dapat menjadi anugerah, dan di sisi lainnya dapat mendatangkan musibah. Itu semua tergantung orang yang menjalaninya. Yang jelas ialah kekuasaan adalah sebuah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Itulah tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni, fadharaba biyadihi ala mankibi thumma qala, ya Abu Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati jizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan ataupun jabatan? Beliau pun memegang pundakku lalu bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, dan kekuasaan itu adalah amanah. Sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajiban terhadap kekuasaannya itu. Dari hadis tersebut dapat kita pahami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwasanya kekuasaan adalah amanat, dan orang yang pantas menjadi penguasa adalah orang yang kuat, karena menjalankan tugas sangatlah berat sehingga harus dipikul oleh orang yang tepat. Yang paling terpenting ialah penguasa haruslah orang yang taat kepada aturan Allah yang Maha melihat. Adapun aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penguasa terdapat pada Quran surah Shad ayat 26.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah putusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari penghukuman. Hadirin rahimakumullah, meskipun hitam ayat tersebut kepada Nabi Daud alaihissalam, perlu dicatat dan diingat bahwasanya Al-Quran itu long-time struggle, berlaku selama masa, maka aturannya pun berlaku pada penguasa setelahnya. Aturan yang pertama bagi para penguasa ialah fahkum bainan nasi bil haqq. Mau tidak mau, seorang penguasa haruslah adil. Tidak peduli orang tersebut baik kepada kita ataupun tidak, rakyat ataupun pejabat, pengelolaan ataupun orang konglomerat. Jika melakukan kesalahan, maka hukumlah dengan hukum yang tepat sesuai dengan syariat. Aturan yang kedua adalah wala tattabi'il hawa. Jangan sampai seorang penguasa mencari pemuda hawa nafsunya, karena ketika penguasa menuruti hawa nafsunya, maka hukumnya pun pasti hukum suka-suka, menikam siapapun yang dianggap lawan dan memeluk siapa saja yang dianggap kawan. Timbullah pertanyaan, bagaimana jika penguasa tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ialah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maka siap-siap diberikan azab yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir Bapak saya ambil natijahnya. Terlepas dari sistem kepemilihan, terlepas dari konstitusi yang dijalankan, terlepas dari sistem pemerintahan, bagi penguasa amanah modal utama harus gagah perkasa, adil dan bijaksana, kalau bisa gagah kebaikan sinar. Yang terpenting ialah bagi penguasa harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dapat pada Quran surah ayat 26. Yang pertama ialah fahkum bainan nasi bil haqq. Yang kedua ialah wala tattabi'il hawa. Jikalau dalam alfiah penguasa harus seperti nun mutakalim al-ghair, meskipun kita rofa, nasab, rofa, bentuknya tetap sama. Li rafi wa nasbi wa jarri nasalah ka'rifina fa inna na'il al-bina. Timbul lagi pertanyaan, sebentar lagi akan ada pemilu akbar di negeri Wakanda. Negeri Wakanda, Tamamola Bang Anies Baswedan, Wakanda Nomor, Indonesia forever. Agar negara Indonesia sejahtera, maka kita harus mengikuti apa kata ulama. Bukan masalah besar kecil keberpihakan kita, tetapi masalah kontribusinya. Mari kita gunakan suara hak pilih kita pilih satu di antara yang tiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang adil bagi bangsa Indonesia dan bagi kita selaku rakyat biasa yang tidak menjabat apa-apa. Mari kita tingkatkan kualitas diri supaya bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Al-insanu mahallu khata'i wa nisyan. Khudh ma safa wa da'a makadar undur makida wa la tandur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.